Di sini saya akan mewawancarai seorang ibu yang merupakan seorang pendidik. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Marta Andalis. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sedang bersama narasumber saya. Namanya siapa, Bu? Saya Tabita Tricahya Manunggal. Terima kasih, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa motivasi pertama Ibu sehingga memilih menjadi seorang guru? Motivasi seorang guru ya. Saya secara pribadi sih punya motivasi ya untuk terjun ke dalam dunia pendidikan itu lebih kepada cita-cita hobi ya, untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak. Kemudian juga memang ada hati lah, maksudnya ada hati ini ya punya keterbebanan gitu ya untuk terjun langsung mendidik anak-anak. Itu motivasi saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, di sekolah ini Ibu mengajar mata pelajaran apa? Saya cukup banyak mengampu mata pelajaran ya, mata pelajaran muatan lokal, ada bahasa Inggris, kemudian kadang saya juga menjadi guru bantu ya, guru bantu dalam artian gini, kalau di guru kelas itu sedang sakit atau berhalangan hadir, ya saya yang akan menggantikan. Jadi untuk mata pelajarannya sendiri kadang saya pindah-pindah gitu, tapi pastinya sih di muatan lokal ya. Baik. Baik, pertanyaan ketiga, hal-hal apa saja yang menarik di dalam menjadi profesi menjadi seorang guru? Hal-hal menarik sih cukup banyak ya. Yang pertama jelas kita melihat keunikan anak ya. Anak, setiap anak itu, contoh satu kelas 30 anak, 30 karakter, 30 keunikan anak gitu. Ada yang gampang diatur, ada yang susah diatur. Kemudian hal-hal menarik lainnya, kita bisa mengembangkan diri dengan berbagai macam metode mengajar. Jadi jangan terpaku dengan itu saja metodenya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Baik, yang selanjutnya di dalam proses mengajar dari pertama hingga sampai saat ini apakah ada kesulitan yang mungkin Ibu alami? Kesulitan jelas ada ya, seiring berjalannya waktu kesulitan itu pasti ada ya. Kesulitan dalam hal apa? Kalau untuk materi sih ya sebisa mungkin kita menguasainya ya. Kesulitannya itu lebih kepada cara penyampaian untuk anak yang ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Yang maaf ngomong, harusnya mereka dimasukkan ke dalam sekolah yang khusus untuk mereka, tapi orang tua memilih memasukkannya secara umum gitu. Jadi kita punya kesulitan khusus. Nggak bisa kita samakan anak normal dengan ABK ya, anak berkebutuhan khusus itu. Kita ngajar anak normal 1-10 sangat cepat. ABK 1-10 itu perlu berminggu-minggu untuk mengulangnya, menjadikan mereka tahu. Jadi kita punya kesulitan dalam hal itulah, terutama menghadapi siswa ya. Baik, yang terakhir pertanyaan dari saya, Bu. Di dalam proses pelaksanaan, apakah seringkali Ibu menemukan siswa yang mungkin susah diatur, dan jika memang ada siswa yang demikian, apakah tindakan yang harus Ibu lakukan? Siswa yang susah diatur ya, lebih kepada itu ya, berarti perilaku ya. Iya. Oke, kalau perkara susah diatur itu sih banyak ya, banyak. Orang tua tuh sering membahasakannya tuh nakal ya, anak nakal. Tapi sebenarnya sebagai seorang tenaga pendidik, pengajar nggak setuju ya kalau anak itu dibilang nakal. Mereka punya tingkat aktif itu beda-beda gitu ya, punya tingkat, ada yang aktif, lumayan aktif, hiperaktif ya. Jadi perilaku mereka susah diaturnya ya ditandai dengan seperti itu ya. Yang biasa saja oke, enak diatur, tapi kalau yang aktif itu memang cukup susah, apalagi yang meningkat kepada hiperaktif. Nah, cara mengaturnya itu kembali lagi kepada metode belajar kita ya, mengajar.
kepada metode mengajar kita. Kalau yang diam, kita kasih buku sama bolpen, langsung nulis ya. Tapi kalau yang berkebutuhan khusus, yang hiperaktif ini, kita harus punya trik ya, untuk bagaimana mereka bisa istilahnya apa ya, enjoy dengan pelajaran itu. Kadang kalau orang yang terlalu aktif, anak yang terlalu super aktif gitu ya, dia kalau materinya yang monoton, dia akan bosan gitu. Jadi kalau kita pertemukan mereka dengan sesuatu yang baru, ide-ide yang baru, wah asik mereka ya. Jadi kuncinya adalah variasi dalam mengajar. Itu Jess. Baik, sangat memuaskan jawaban dari Ibu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Sukses Dan selalu. iya Bu. Dan sekian dari saya mengucapkan terima kasih.